Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbabu. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Baiklah, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-166 ini diawali dengan id. Id itu artinya ketika, tetapi di sini terjemahkan ada yaitu ketika. Tentu ini ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang sama-sama id. Jadi id di sini bisa disebut sebagai badal atau pengganti dari id yang sebelumnya di ayat Quran surat Al-Baqarah 165. Id tentu ini adalah dzorof ya, dzorof, dan tentu saja kita ingat kalau dzorof atau kata keterangan dalam hal ini adalah keterangan waktu. Nah, kalau kita perhatikan setidaknya ada 4 kedudukan pada lafaz id ya. Yang pertama adalah menunjukkan izim zaman madhi, nama waktu yang lampau. Contohnya dalam surat Al-Baqarah yang sedang kita bahas sekarang ini. Kemudian yang kedua, id menunjukkan isim zaman mustakbal atau nama waktu yang akan datang akan dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan alasan atau taklil. Dan yang keempat, menunjukkan hal yang datang secara tiba-tiba, mufaja'ah, dengan syarat jatuh setelah lafadz bainama atau baina. Ya, insya Allah nanti ketika kita akan bertemu dengan id dengan berbagai kondisinya itu, kita akan bisa semakin paham bahwa kedudukan id sekali lagi ada 4 macam. Kembali ya, id di sini tentu adalah berkaitan dengan isim zaman yang masa lampau. Berikutnya adalah tabarro'a, artinya berlepas diri. Tabarro'a tentu kita juga paham ini adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau atau telah berlalu. Tentu dia mabni. Mabninya di sini adalah fathah atau di bagian akhirnya adalah fathah ya. Nah, kalau kita perhatikan maka tabarro'a merupakan fi'il madhi ini kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya bisa kita sampaikan dari tabarro'a fi'il madhi, yatabarro'u fi'il mudhari, tabarru'an sebagai masdar atau kata kerja yang dibendakan, mutabarri'un ini sebagai fa'il, isim fa'il, mutabarra'un sebagai maf'ul, tabarra' sebagai fi'il amr atau kata perintah, dan la tatabarra' itu sebagai fi'il nahinya. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi tentu berkaitan dengan dhomair atau dhomir-dhomir di sana yang biasanya secara sederhana kita sebut biasanya melekat sebagai fa'il atau pelakunya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka tabarro'a, tabarro'a, tabarro'u, tabarro'at, tabarro'ata, tabarro'na, tabarro'ta, tabarro'tuma, tabarro'tum, tabarro'ti, tabarro'tuma, tabarro'tunna, tabarro'tu, tabarro'na. Maka di sini ya tabarro'a ya merupakan fi'il madhi dengan fa'il yang berkaitan dengannya di sini adalah huwa ya. Siapakah huwa itu? Tentu pasti kita bisa mengetahuinya. Ya, berikutnya adalah alladzina. Dalam hal ini adalah alladzina tubi'u ya, orang-orang yang diikuti ya. Jadi alladzina di sini tentu kita paham ini adalah isim mausul ya, kata sambung yang dimana dia tentu membutuhkan
silah mausul ya, ini sebagai anak kalimatnya, karena alladzina yang artinya yang tentu tidak bisa diterjemahkan secara sempurna kalau tidak ada silah mausulnya. Dalam hal ini adalah yang orang-orang yang tubi'u ya, tubi'u tentu ini adalah merupakan fi'il madhi, tapi kita lihat formatnya majhul ya, formatnya majhul atau kita dalam bahasa Indonesia sebut pasif, makanya diterjemahkan diikuti, yaitu jadi ini fi'il madhi yang majhul, kata kerja lampau tetapi yang pasif ya. Uttubi'u ini artinya diikuti, dan uttubi'u ini tentu sekali lagi sebagai silah mausul dari alladzina. Jadi orang-orang yang diikuti ya. Karena ini pasif jadi diikuti ya. Betul. Nah, kalau kita perhatikan tentu uttubi'u ini yang merupakan fi'il madhi majhul, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi sekali lagi dari fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ittaba'a, yattabi'u, ittiba'an, muttabi'un, muttaba'un, ittabi' la tattabi'. Dan ketika kita mentasrifnya secara lugawi tentu kita akan sampai kepada kalimat uttubi'u ini. Tetapi ini secara maklum dulu dari sisi aktifnya, maka bisa kita katakan dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Jadi kalau yang maklumnya ittaba'a, ittaba'u, ittaba'at, ittaba'ata, ittaba'na, ittaba'ta, ittaba'tuma, ittaba'tum, ittaba'ti, ittaba'tuma, ittaba'tunna, ittaba'tu, ittaba'na. Itu jika maklum. Karena kita dalam keadaan majhul, maka ingat ya, fi'il madhi yang dalam keadaan majhul dirubah dari maklum ke majhul, tentu kita memiliki kaidah. Apa itu? Dzumma awaluhu ya, dzumma awaluhu wa kusira ma qabala akhir, didomahkan awalnya kemudian dikasrohkan sebelum akhirnya. Maka di sana dari ittaba'a, maka dzumma awaluhu uttu ya. Kemudian wa kutsira dikasrohkan sebelum akhirnya, yang tadinya ittaba'a menjadi uttubi'a ya. Begitu cara ya. Tentu kita sudah pernah membahas di ayat-ayat sebelumnya. Ittaba'a menjadi uttubi'a. Dzumma awaluhu wa kutsira ma qabala akhir. Maka di sini fi'il madhi majhulnya bisa kita tasrif, sehingga kenapa kemudian kita bisa bertemu dengan uttubi'u. Ya, dari uttubi'a, uttubi'a, uttubi'u, uttubi'at, uttubi'ata, uttubi'na, uttubi'ta, uttubi'tuma, uttubi'tum, uttubi'ti, uttubi'tuma, uttubi'tunna, uttubi'tu, uttubi'na. Ini secara majhul sehingga terlihat jelas di sini ya, urutan ketiga dari huwa, huma, hum. Maka tersini kita ketahui bahwa fi'il madhi majhul ini berkaitan dengan ya, karena ini adalah fi'il madhi majhul, maka bukan fa'ilnya tetapi berkaitan dengan naibul fa'ilnya di sini, yakni tandanya waw jamak ya, yang menunjukkan artinya banyak ya. Jadi kita bisa lanjutkan ya, minalladzina taba'u. Jadi tadi terlihat ya, alladzina taba'u dengan naibul fa'ilnya di situ adalah tandai dengan wawu. Lanjut, minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikutinya. Tentu kita sering membahas susunan jar majrur dalam hal ini adalah minalladzina dan orang-orang yang atau dan yang ya. Yang sekali lagi alladzina ini kata sambung, tentu dia memiliki silah mausulnya yang disambungkan apa? Dalam hal ini adalah ittaba'u ya. Minalladzina ini susunan jar majrur, min artinya dari, tentu ini menjadikan alladzina sejatinya dia adalah isim yang majrur, tetapi ingat alladzina ini adalah isim yang mabni ya, karena dia adalah isim mausul mabni, dia tetapnya di sini adalah harokat fathah di bagian akhirnya kita baca alladzina ya, sehingga
minalladzina dari orang-orang yang di sini merupakan syibhul jumlah, dia susunan jar majrur, tentu dia muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan fiil sebelumnya. Ya, dalam hal ini adalah tabarro'a, ya, itu yang bisa kita sampaikan. Nah, alladzina sekali lagi merupakan isim mausul, tentu dia mutus silah mausulnya. Silah mausulnya di sini susunan fiil fa'il, ya. Kalau tadi susunan fiil dan naibul fa'il, kalau yang uttubi'u maka di sini adalah susunan fiil dan fa'il. Ittaba'u artinya mereka telah mengikuti, ya. Ini sebagai silah mausul, anak kalimat dari alladzina, ya. Tentu sekali lagi ittaba'u merupakan fi'il madhi, ya, merupakan fi'il madhi kata kerja yang lampau dengan wawu jamak di sini sebagai fa'il atau pelakunya yang menunjukkan jamak, ya, menunjukkan jamak. Kalau kita perhatikan tadi kita sudah membahas uttubi'u, ya. Sekarang ini adalah attaba'u karena ini adalah fi'il madhinya maklum, ya, dia istilahnya aktif. Kalau tadi yang sudah kita bahas sebelumnya adalah pasif. Maka sama tasrif istilahi dan lughawinya adalah ittaba'a yattabi'u, ittiba'an, muttabi'un, muttaba'un, ittabi' la tattabi'. Dan di sini kenapa kemudian sampai pada attaba'u? Karena kita bisa mentasrif dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, ittaba'u ittaba'at ittaba'ata ittaba'na ittaba'ta ittaba'tuma ittaba'tum ittaba'ti ittaba'tuma ittaba'tunna ittaba'tu ittaba'na. Terlihat jelas bahwa kita salah ucap, bukan attaba'u, ya, tapi ittaba'u, ya, di sini karena dari kata fi'il madhinya berkaitan dengan huwa itu ittaba'a, maka ittaba'u, ya. Terlihat di sini dari huwa huma hum. Hum di sini dalam hal ini wawu jamaah merupakan fa'il atau pelakunya, tentu berkaitan dengan isim dhamir hum yang artinya menunjukkan mereka, dia, mereka yang banyak, ya, orang ketiga yang banyak atau jamak. Jadi mohon maaf ini ada salah tulis attaba'u tapi ittaba'u. Berikutnya adalah wara'awul adzaba, dan mereka melihat siksa. Wa di sini tentu adalah wawu haliyah yang menunjukkan sebuah keadaan, ya, keadaan atau kondisi. Sedangkan ro'au tentu kita paham ini adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau, ya, dengan fa'il atau pelakunya di situ tentu wawu jamaah, ya. Kenapa kemudian menjadi ro'awu? Karena ingat tidak boleh ada bertemunya dua sukun dalam satu rangkaian ini. Maka yang tadinya ro'au karena bertemu dengan sukun berikutnya maka dilanjutkan wasol menjadi ro'awul adzaba, ya. Ro'au tentu sekali lagi diterjemahkan mereka telah melihat, ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau atau telah berlalu, ya. Kalau kita perhatikan maka ro'au ini sebagai fi'il madhi tentu kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ro'a, yaro, ro'yan, ro'in, mar'iyun, ro' la taro. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi tentu berkaitan dengan dhomair atau dhomir-dhomir di sini yang bisa dikaitkan sebagai fa'il atau pelakunya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka di sini terlihat kita kenapa sampai jatuh pada ro'au, ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina. Maka terlihat di situ ro'au merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya ditandai dengan wawu jamaah di sini tentu berkaitan dengan huwa huma hum, ya. Ini adalah hum atau mereka yang banyak. Berikutnya adalah al-adzab, artinya azab atau siksa.
pertanyaannya adalah kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena kita paham siksa di sini al-adzaba ini merupakan maf'ul bih atau objek. Dan ingat bahwa maf'ul bih atau objek masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Nah, karena ini adalah isim di sini merupakan maf'ul bih dan tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Jadi apa yang mereka lihat? Mereka telah melihat siksa. Berikutnya adalah wataqa'at bihimul asbabu, ya. Segala hubungan antara mereka terputus. Jadi wataqat ya. Wataqat artinya dan terputus, ya. Wawu di sini adalah wawu athof, ya. Kemudian taqatta'at tentu ini adalah fiil madhi dengan di sana terlihat tak taknis. Tentu ini berhubungan dengan fa'il atau pelakunya. Fa'il atau pelakunya siapa nanti akan kita bahas atau kita perhatikan. Taqatta'at merupakan fi'il madhi. Kita tentu bisa mentafsir secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah taqatta'a, ya. Taqatta'a, yataqatta'u, taqattu'an, mutaqatti'un, mutaqatta'un, taqatta' la tataqatta'. Ya, dan ketika kita mentafsir secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka di sini terlihat bagaimana perjalanannya menuju taqatta'at. Ya, sekali lagi ini salah, kotak-kotaknya dipindah ke sini di taqatta'at, ya. Maka kita bisa sampaikan, ya, taqatta'a, taqatta'a, taqatta'u, taqatta'at, taqatta'ata, taqatta'na, taqatta'ta, taqatta'tuma, taqatta'tum, taqatta'tuma, taqatta'tunna, taqatta'tu, taqatta'na. Terlihat di sini taqatta'at, ya, merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelaku yang berkaitan di sana adalah tak taknis ditunjukkan, dan tentu kita akan ketahui fa'il atau pelakunya itu siapa. Nah, kalau kita perhatikan lanjutannya adalah bihim. Bihim artinya dengan mereka atau antara mereka. Tentu kita paham ini bihim ini merupakan syibhul jumlah, susunan jar majrur terdiri dari huruf jar bi dan alha dengan mim yang menunjukkan jamak sebagai isim yang majrur, ya. Tetapi kita ingat alha dengan mim ini tentu adalah isim domir, tentu dia tetap mahalnya tentu di sini adalah mahalnya memang majrur atau jar, ya. Tadinya hum, kemudian karena didahului jadi awalnya adalah bihum, ya, tetapi karena diawali dengan kasroh di depannya menjadi bihim, dan karena bertemunya dasukun dari awalnya buhum bihum menjadi bihim dan menjadi bihimul, ya, bihimul asbabu. Bihim tentu ini adalah syibhul jumlah, dia adalah susunan jar majrur, dalam hal ini tentu berkaitan dengan atau muta'alik, berkaitan memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini adalah taqatta'at, ya. Artinya bihim ini antara mereka dengan mereka. Nah, inilah yang sedang kita bahas. Berikutnya adalah al asbabu, ya. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhamma? Karena kita ingat ini adalah jamak taksir yang sebagai fa'il, ya. Ingat, fa'il masuk dalam marfu'atul asma, dan tanda rofa untuk jamak taksir di sini tentu adalah harokat dhamma di bagian akhirnya. Asbabu artinya sebab-sebab atau hubungan. Jadi demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.